Memang ini sebenarnya yang selalu saya ingin jelaskan ya. Jadi kalau dzikir nafas di tasawuf Indonesia itu bukan dzikir nafas yang itu, Mas Jawair. Oh, iya. Kita sudah berapa lama ya bahas dzikir nafas, Mas? Sudah dulu itu udah bulanan ya. 8 bulan. 8 bulan mungkin kita bahas dzikir nafas ya. Jadi itu ada di alam mulak bawah. Kita mengakses kayak gitu kalau emosinya negatif. Jadi kalau seseorang emosinya negatif, dia mudah sekali terhubung dengan alam jin, alam mulak bawah. Kalau setan, nah setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat. Ya, setan itu disebut sifat. Jadi makanya ada min sayati. Mungkin ini penting Mas ya, penting. Jika seseorang berusaha memahami sesuatu fenomena dalam dzikir, maka dia terjebak dalam mikir. Zikir itu kebalikan dari mikir. Kalau mikir kita berusaha mencari penjelasan ya Mas ya. Yeah. Ya, kalau zikir kan, kalau mikir kita berusaha mencari penjelasan. Kalau zikir itu justru menghindari keinginan untuk mencari penjelasan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Sampai berjumpa lagi teman-teman dengan Tasawuf Indonesia, channel Tasawuf Indonesia. Kali ini kita seperti sudah kita janjikan bahwa seminggu 2 kali kita akan membacakan. Bener? Oh ya, seminggu 2 kali gak apa-apa. Ya, bener ya. Ya, 2 kali Mas Joy. Yeah, seminggu okay, 2 kali kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan, terutama yang pertanyaan seminggu sebelumnya aja ya Mas ya. Iya, seminggu. Maksudnya pas seminggu ini itu ada pertanyaan apa gitu aja ya. Sepekannya ada pertanyaan apa aja. aja. Iya, kalau yang dulu-dulu kita nyarinya susah. Ya, agak susah ya. Baik. Kali ini ada pertanyaan apa Mas Jawair, silahkan. Iya, ini yang pertama ya Pak. Dari @didin_u4q. Iya, gimana? Assalamualaikum Ustadz. Iya. Saya pernah ikut kajian dzikir nafas dengan hanya menyebut nama Allah saja. Iya. Saat inhale, hu. Saat exhale, Allah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya. Memang ini sebenarnya yang selalu saya ingin jelaskan ya. Jadi kalau dzikir nafas di tasawuf Indonesia itu bukan dzikir nafas yang itu, Mas Jawair. Oh, iya. Kita sudah berapa lama ya bahas dzikir nafas, Mas? Sudah dulu itu udah bulanan ya. 8 bulan. 8 bulan mungkin kita bahas dzikir nafas ya. Jadi saya minta benar-benar teman-teman memahami. Ketika mendengarkan dzikir nafas di channel Tasawuf Indonesia itu bukan dzikir nafas yang itu gitu. Bukan dzikir nafas yang inhale hu, exhale Allah, atau inhale Allah, exhale hu, itu yang bukan yang itu. Jadi dzikir nafas di Indonesia itu sebenarnya perjalanan spiritual langkah demi langkah ya Mas. Jadi dzikir nafas yang kita ajarkan di buku ini ya, di apa namanya Mas, panduan praktis dzikir nafas ya, itu bukan dzikir nafas yang exhale, inhale hu Allah, itu bukan ya. Tetapi dzikir nafas yang membahas bagaimana kita melampaui tubuh kita, lalu melampaui kolbu kita, lalu melampaui nafas kita, lalu melampaui ruh kita. Akhirnya ujung atau puncak dari dzikir nafas yang kita maksud di Tasawuf Indonesia itu adalah hening, suwung, atau fana. Jadi bukan dzikir nafas yang hu Allah itu. Ya tentu itu sangat baik. Jadi dzikir nafas hu Allah, kalau ini Mas atau Bapak ya, Pak Didin, kalau memang mau melakukan itu ya itu baik sekali. Ya, tetapi saya tidak punya kompetensi untuk menjelaskan itu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan misalnya latar belakang keilmuan atau landasan ilmiah istilahnya, atau apa namanya, mengapa kok zikirnya begitu itu. Ya, saya tidak menjelaskan itu. Tetapi yang kita bahas di Tasawuf Indonesia sekali lagi bukan dzikir nafas yang exhale inhale hu Allah, itu bukan itu. Jadi dzikir nafas di Indonesia itu ada dzikir nafas jasadiyah. Nanti ada 3 level dzikir nafas jasadiyah. Lalu setelah kita bisa melampaui tubuh kita, lalu kita dzikir nafas qalbiyah. Itu melampaui pikiran dan perasaan kita. Lalu kalau itu sudah terlampaui, akan dzikir nafas
nafsiyah. Nanti kalau sudah dilampaui begitu. Dan itu ada teknik-tekniknya yang saya jelaskan secara lengkap di buku ini ya. Kita jelaskan secara lengkap di buku ini dan silahkan teman-teman yang sudah punya bukunya bisa melatih walaupun podcast kita tentang zikir nafas yang sudah 18 episode kayaknya atau 17 episode ya. 18. Nah, itu masih baru selesai di pendahuluan. Tetapi bagi teman-teman yang sudah memegang bukunya lalu membaca lalu teman-teman paham, silahkan dipraktekkan. Yang pesan saya pokoknya yang penting niatnya baik. Nah, itu saya ulang lagi ya, yang penting niatnya baik. Niat baik adalah bukan niat untuk menjadi lebih dari siapapun gitu. Bukan untuk nyakitin siapapun, bukan agar aku lebih dari dia gitu, bukan. Jadi zikir nafas itu tidak ada balapan. Ya, tidak ada balapan ingin lebih dari siapapun. Nah, jadi gitu ya. Jadi itu zikir nafas yang ada di Tasawuf Indonesia. Saya tidak mengomentari lebih jauh tentang pertanyaan Bapak atau Mas Didin ini tentang menyebut nama Allah saja dengan inhale hu atau exhale Allah, itu saya nggak punya kompetensi untuk mengomentari itu lebih jauh, Mas. Ya, saya kira gitu. Ya, silakan ada pertanyaan lagi, Mas. Baik, selanjutnya adalah dari Ed Jasa Bangun Rumah Bogor. Oh ya. Dan wah di promo ini. Assalamualaikum Ustadz. Iya, Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan nih tentang makhluk lain seperti jin, syaitan, dan lain-lain. Itu di ruang yang sebelah mana? Oh ya. Ini Dan mungkin sebagainya. Kadang dia bisa masuk alam mimpi. Tak dulu ya, Pak. Iya betul. Kadang dia bisa masuk ke alam mimpi dan sampai bangun efeknya keberadaannya masih terasa. Iya. Tolong jawab emot. Oh iya. Ini karena pakai emot gitu ya. Kita jawab ya. Mungkin ini Bapak atau Mas ya. Mungkin akan lebih bagus kalau bertanya dikasih nama ya. Iya. Biar saya manggilnya enak. Mau dipanggil Bapak, apa Mas, apa Ibu, apa Mbak ya. Apa saudara. Apa saudara gitu ya. Ini mungkin beliau mendengarkan podcast saya tentang ini, Mas ya. Kan saya ada pembahasan buku Menyerap Energi Gaib ya. Yang juga ada di Tasawuf Indonesia. Nah, ini pertanyaannya begini. Tentang makhluk lain. Seperti jin, setan, itu ada sebelah mana ini. Sebenarnya istilah-istilah samar seperti ini tuh banyak rancunya ya. Sehingga masyarakat kita itu kalau saya perhatikan Mas Jawahir, masyarakat kita itu memahami tentang jin, setan, hantu, itu pemahamannya itu terlalu berdasar kepada imajinasinya masing-masing. Ya, jadi kadang-kadang kita khawatirkan ketika kita membahas hal-hal kayak gini itu justru nanti munculnya banyak orang terjadi halusinasi, Mas. Nah, itu resikonya begitu. Nah, tetapi saya akan jawab begini ya. Tentang pertanyaannya kan ini setan, jin ada di ruang mana ya? Nah, gini. Mungkin teman-teman bisa melihat kembali podcast kita di Menyerap Energi Gaib namanya ya. Itu kita jadi alam itu ada 4 sebenarnya. Yang dibahas di buku Menyerap Energi Gaib itu hanya 3 ya, Mas. Yeah. 1 alam mulak, lalu alam malakut, lalu alam jabarut ya. Alam mulak itu ada 2, yaitu mulk bawah, lalu mulk atas. Nah, kita bahas dulu alam malakut ya. Alam malakut itu yang menempati malaikat. Ya, malaikat itu lokusnya atau habitatnya, Mas. Itu di alam mulak, habitatnya ya, di alam mulak. Sedangkan nanti yang di alam jabarut itu ilahiyah itu sudah ya, sudah dunia spiritual. Jadi malaikat pun itu sebenarnya belum spiritual, Mas. Nah, kalau teman-teman mungkin membaca Ibnul Arabi, alam malakut itu seperti barzakh, penghubung alam materi dan alam spiritual. Bukan alam gaib, jangan gini loh ya. Kalau bahas alam gaib atau alam spiritual itu jangan dipahami jin. Jin itu justru tempatnya ada di mulek bawah. Tapi mulek bawah atas ini hanya nama loh ya. Jangan dimaknani sebuah tempat yang punya ruang seperti ruang kita gitu. Ya, akan mempermudah aja ya Pak. Iya, ya, untuk mempermudah. Jadi sebenarnya yang alam malakut itu yang isinya malaikat, itu adalah barzakh atau penghubung antara alam mulek dan alam jabarut ya.
Ya nyun sewu, ini kan bahasanya bahasa sangat teknis di dunia tasawuf ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru dengar ya, ya kalau belum paham saya kira sangat wajar. Nah, kalau yang ditanyakan adalah jin, karena kalau setan itu enggak. Ya nanti saya jelaskan ya. Nah kalau jin, saya sudah berkali-kali saya jelaskan di buku ini, itu letaknya atau habitatnya, habitat itu ruangnya mas ya, itu adalah di alam mulek bawah. Yang mulek atas itu siapa? Kita, Mas Jawahir, terus saya, Mas Fatih. Nah itu ada di alam mulek atas, yaitu alam di mana kita bisa mengindra, bisa diakses oleh mata, bisa diakses oleh hidung, bisa diakses oleh telinga ya. Nah tapi kalau jin, sesuatu yang jin itu maknanya kan sesuatu yang dibalik sana tidak kelihatan. Janin. Nah kayak janin, orang majnun, orang-orang gila itu kan disebut majnun, itu orang yang tidak bisa melihat realitas itu. Jadi orang dibalik realitas. Itu namanya jin. Nah itu ada di alam mulek bawah. Kita mengakses kayak gitu kalau emosinya negatif. Jadi kalau seseorang emosinya negatif, dia mudah sekali terhubung dengan alam jin, alam mulek bawah. Kalau setan, nah setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat. Ya, setan itu disebut sifat. Jadi makanya ada min sayatinil insi wal jinni, min sayatinil jinni wal insi. Setan itu ada yang mewujud manusia, kayak kita ini ada sifat setannya. Jin juga bisa bersifat setan. Jadi setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat. Sifat jin kalau dia durhaka kepada Allah ya disebut setan. Manusia durhaka kepada Allah ya disebut setan. Jadi kalau jin itu di alam mulek bawah ya. Nah baik, mungkin nanti teman-teman bisa lebih mendengarkan di playlist menyerap energi gaib ya. Saya kira di situ saya merasa sudah sangat detail saya menjelaskan. Teman-teman kalau teman-teman sabar dan tekun mendengarkan sampai akhir, saya kira nanti bisa memahami. Mungkin yang jadi tantangan kan orang itu kan jarang ya mas ya lihat YouTube, benar-benar belajar mendengarkan awal sampai akhir itu kan jarang. Mereka itu kan sering banyak orang tuh nyari yang instannya saja. Sehingga hal-hal pembahasan kayak gini tuh sering terlewatkan. Padahal sudah dijelaskan sebenarnya. Ya gitu Mas Jawahir. Yang kedua silahkan dilanjutkan ke yang ketiga. Baik, selanjutnya dari Ari Ramaputra 4858. Izin bertanya Ustadz, mengapa ketika praktik zikir nafas pada momentum jeda antar nafas saat nafas kosong, saya sering merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, mungkin seperti ketenangan atau kenyamanan. Saat merasakan hal tersebut, secara naluriah juga seperti ingin tetap bertahan di jeda nafas itu. Tetapi pastinya tidak bisa bertahan terlalu lama karena memang secara fisiologis mengharuskan untuk menghirup udara kembali. Apakah itu yang dimaksud keheningan mutlak, kekosongan, atau apa namanya, dan apa yang sebenarnya terjadi? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Ini saya kira sangat baik dan ini saya duga Mas ini kayaknya kalau dari fotonya ya. Ini Mas ini sudah memegang buku zikir nafas saya kira. Sudah membaca dan sudah mempraktekkan ini ya kayaknya Mas Jawahir ya. Karena Mas ini kok dia mempraktekkan zikir nafas, ada momentum jeda antar nafas. Ini itu kan zikir nafas jasadiyah level 3. Ya, jadi kalau level 1 itu hanya menyadari nafas. Level 2 menyadari aliran nafas, yang ketiga menyadari jeda antar nafas. Memang saya saya sering sampaikan waktu pelatihan zikir nafas gitu Mas ya. Jeda antar nafas. Jadi kalau kita bernafas selalu ada jedanya. Ada jeda antara tarik nafas dan hembuskan nafas atau hembuskan nafas dan tarik nafas. Itu sebenarnya latihan memahami kekosongan. Riyadhah, tapi itu bukan kosongan loh ya. Itu latihan untuk mengintip saya nyebutnya ya. Untuk mengintip rasa dari kekosongan itu. Tapi itu bukan kekosongan. Ya. Makanya kalau teman-teman yang sudah pegang buku waktu latihan zikir nafas jasadiyah yang level 3, kan di situ ada afirmasi yang saya buat di situ. Jadi hayati atau sadari jeda antar nafas ya. Sadari jeda antar nafas. Nah, ini di halaman 91 ya. Nah, di halaman 91.
Nah, akan ada momentum singkat, jeda alami, di mana napas berhenti sebelum nafas berikutnya. Masuk secara otomatis ya, kan nafas ini. Ini adalah palung ombak, kayak palung gitu mas, kayak pemisah itu. Palung ombak sebelum ombak baru datang. Jangan menahannya atau berusaha menarik nafas terlalu cepat. Cukup sadari momen hening itu. Nah, itu saya tulis di situ ya, di buku ini ya. Cukup sadari momen hening itu. Nah, di momen jeda ini, rasakan kekosongan yang sangat singkat. Sebuah ruang sunyi tanpa gerakan nafas. Fokuskan seluruh kesadaran Anda pada hening ini. Ini hening, tapi jangan dimaknani jeda itu hening hakiki, mas. Ini adalah hening ruang waktu, masih di ruang waktu. Tapi itu latihan. Karena nanti keheningan yang sejati itu waktu kita bikin nafas fana. Kalau di sini kita latihan hening. Latihan hening ya. Oleh karena itu saya sangat senang ketika membaca pertanyaan ini. Saya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Nah, ini saya jawab. Memang tidak perlu dijelaskan. Jika orang ini mungkin ini penting Mas ya, penting. Jika seseorang berusaha memahami sesuatu fenomena dalam zikir, maka dia terjebak dalam mikir. Zikir itu kebalikan dari mikir. Kalau mikir kita berusaha mencari penjelasan ya Mas ya. Yeah. Ya, kalau zikir kan, kalau mikir kita berusaha mencari penjelasan. Kalau zikir itu justru menghindari keinginan untuk mencari penjelasan. Lah terus ngapain Ustadz? Disadari, dinikmati. Nah, jangan nanti kan misalnya ini Mas ya, Mas Ari. Ya, Mas Ari lah gitu. Saya sebut aja Mas Ari gitu ya. Misalnya Mas Ari ini pas jeda antar nafas ya. Lalu merasakan sesuatu yang sekilas ada semacam keheningan tadi yang disebut. Lalu mencari penjelasan tentang itu. Wah, ya melorot. Melorot apa ya? Melorot itu harusnya naik malah turun lagi gitu kan. Iya. Nah, jadi zikir itu ya kan saya itu mungkin sudah berkali-kali saya sampaikan ya. Zikir itu tidak mikir. Tidak mencari penjelasan, beda dengan mikir. Kalau mikir menganalisis, Mas. Maka setiap apa yang terjadi cukup dinikmati, dihayati, dirasakan. Tidak perlu dicari penjelasan. Saat itu loh ya, kalau bertanya begini sih boleh Mas. Ini kan setelah itu ya, setelah zikir ya. Nah, waktu zikir itu nggak usah nyari penjelasan. Nanti kalau orang itu waktu zikir lalu ada fenomena semacam ini, waktu zikir dia mencari. Nanti yang dicari akhirnya memorinya dia waktu dulu, Mas. Orang itu berpikir itu kan berasal dari memori kan, Mas ya? Flashback ya, Pak? Ya, flashback yang berasal dari memorinya dia. Nanti misalnya ada orang ini contoh ya, misalnya zikir la ilaha illallah ya Mas Jawahir ya. Lalu dia merasakan ada semacam sedikit rasa nggak nyaman di tubuhnya. Misalnya ya. Lalu dia berpikir ini apa lah? Tiba-tiba bayangannya mengingat masa lalu gitu. Misalnya dulu mbah buyutnya meninggal, dia mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu justru karena dia mikir tadi mengakses peristiwa masa lalu waktu mbahnya meninggal. Karena orang meninggal kan la ilaha illallah, la ilaha illallah kan gitu. Nah itu ya soalnya itu saya dulu begitu Mas. Jadi saya itu kalau dengar la ilaha illallah yang unik ya kan ada. Kalau orang mengantarkan jenazah kan gitu la ilaha illallah, kan gitu Mas ya. Nah bisa jadi saya kalau mikir itu la ilaha illallah itu bisa mengakses peristiwa itu. Malah jadinya kita masuk ke ruang lagi gitu. Ke memori, padahal zikir itu fungsinya melampaui memori Mas. Nah ya, zikir itu fungsinya melampaui memori. Jangan justru kita waktu berzikir itu nggak usah ditanya-tanya, nggak usah berusaha mencari penjelasan. Nah, secara naluriah ingin tetap bertahan ya, itu naluriah ya, karena merasakan semacam ketenangan atau kenyamanan. Tapi mestinya kan tidak bisa lama, kan mesti harus tarik nafas lagi kan. Apakah itu yang dimaksud keheningan mutlak? Bukan. Nah, jawaban saya bukan ya. Apakah itu yang dimaksud keheningan mutlak? Bukan. Kekosongan? Bukan.
Ya memang nggak usah dikasih nama. Yang jelas itu Mas sedang sudah berada di gerbang keheningan. Ya, sudah berada di gerbang keheningan, sudah ada di dalam gerbang kekosongan, sudah ada di gerbang kefanaan. Lalu banyak yang jadi lama lagi tersendat karena berusaha mencari penjelasan, Mas. Ya. Ya, baik sekali saya kira pertanyaan ini ya. Jadi nanti saya pesan bagi yang sudah mempraktekkan dan punya pertanyaan yang sama, jawaban saya itu bahwa saat berzikir lalu merasakan fenomena tertentu, nggak usah ditarik jawaban saat zikirnya loh ya. Jadi waktu zikir nggak usah nyari ini apa, nggak usah. Nah, terus besoknya bangun tidur kok pengen nanya ya boleh. Ya, kalau besoknya pengen nanya waktu bangun tidur ya boleh. Gitu Mas Jawair. Adalah satu lagi Mas Jawair, pertanyaan satu lagi. Satu lagi? Iya, satu lagi kan baru 3 ya. Ya, sekarang yang keempat silahkan. Ya silahkan yang keempat. Ya, ini yang keempat. Ya. Dari @didin_u4q lagi Pak ini. Oh iya, Pak Didin tadi ya. Oh iya. Tapi ini yang sepertinya lebih lama nih Pak. Oh iya, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Apakah semua realitas kehidupan yang terjadi di semesta ini kalau kita menolak atau mengingkari termasuk musyrik nggak? Afwan atas ilmunya. Ya, nyebutnya bukan kemusyrikan tapi kekufuran. Kufur namanya. Menolak itu kan mengcover, menutupi. Ya, kalau musyrik itu kan menyekutukan. Ya, apapun namanya, intinya saya kira bisa dipahami ya. Nah, sebenarnya gini ya. Selalu Allah itu kan apapun yang terjadi sebenarnya itu kan kehendak Allah. Kita yakin itu enggak sih gitu. Kalau misalnya asumsinya kita yakin bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah, berarti kalau kita menolak yang terjadi, berarti menolak Allah. Berarti kufur. Iya kan? Kan asumsinya begitu, Mas. Kan kita sudah punya asumsi, sudah punya premis, sudah punya, atau kalau kita sebut dalam dunia, dalam agama kita sebut sebagai keimanan, bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini kalau nggak dikehendaki Allah, ya kan? Kalau nggak diizinkan Allah, nggak dikehendaki Allah, itu nggak bisa. Maka ketika kita menolak sesuatu realitas seperti yang ditanyakan Pak Didin ini atau Mas Didin ini, menolak realitas kehidupan berarti sebenarnya dia menolak yang memberi. Iya kan? Kan yang membuat Allah. Biasanya kalau kita mencintai seseorang, apapun yang diberi akan tampak indah. Ya, Mas Wahid langsung senyum dia. Iya enggak? Iya. Yeah. Misalnya dimasakin, mau masakannya pakai cuma tempe tok atau pakai ayam, kalau yang masak dia kan enak. Kira-kira Mas Wahid, itu kira-kira. Nah, sehingga ketika seseorang, betul pertanyaannya ya, apakah ketika seseorang itu menolak realitas kehidupan atau mengingkari realitas yang terjadi di semesta ini, berarti menolak, berarti ingkar. Betul. Ya, itu berarti betul termasuk kufur kepada Allah. Nah, ya jadi ya tentu, tapi begini ya. Ini teoritis. Ngaji itu kan ada tataran teori. Iya Mas ya? Ada. Ya kan ada teorinya, ini teori. Tapi di dalam praktek itu kadang-kadang kita nggak bisa, atau memang belum bisa untuk seperti teori. Nah terus gimana gitu? Ya sudah, kalau memang kita merasa belum menerima, diakui. Jangan cari alasan. Jangan cari alasan. Nanti insya Allah akan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih indah, lebih bisa menerima keadaan, nanti bisa mengalir kepada aliran takdirnya Allah sehingga hidup itu jauh lebih indah. Saya kira gitu ya Mas Ferry ya, sudah cukup ya. Cukup hari. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi teman-teman ya, yang ingin bertanya tentang semua podcast kita, silahkan dikomentari di kolom komentar ya, ditulis di kolom komentar aja. Mungkin dulu ada pertanyaan dulu sudah lama nggak kejawab karena ketumpuk sama yang lain. Banyak banget komentarnya. Ya, karena kita nggak bisa membaca satu persatu. Silahkan dibaleni, diulangi di komentar di video ini. Nanti akan kita baca, insya Allah akan kita jawab. Akan kita bahas setiap minggu nanti. Ya, makanya ditunggu nanti Q&A. Nah, Q&A-nya Tasawuf Indonesia silahkan ditunggu. Terima kasih. Semoga bahagia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.